Audio Jungle. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Amina SPD, NDH 01, golongan 3, Angkatan 2, kelompok 1, peserta Latsar CPNS Kabupaten Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Baiklah, pada video berikut ini, kita akan membahas tentang analisis isu sesuai dengan tupoksi saya sebagai seorang guru. Let's check it out! Pertama kita bahas kali ini adalah tentang analisis isu di tempat kerja berdasarkan tupoksi. Nah, di sini saya adalah sebagai seorang guru. Jadi analisis yang saya dapat di tempat kerja berdasarkan tupoksi saya, yang pertama adalah minat belajar. Dari segi minat belajar ini belum optimalnya proses pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, dari segi orang tua siswa, itu tidak siapnya dalam mendampingi peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar di rumah. Yang ketiga, dari sisi metode dan sarana prasarana, itu belum siapnya metode dan sarana prasarana dalam pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, yaitu materi. Dari segi materi ini, peserta didik tidak mampu dalam menguasai materi yang telah disampaikan. Yang terakhir, yaitu budaya membaca, rendahnya minat baca siswa. Dari kelima analisis isu di tempat kerja tadi, saya akan menentukan isu prioritas dengan cara menggunakan analisis APKL dan USG. Apa itu APKL? APKL artinya aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Sedangkan USG adalah urgency, seriousness, and growth. Analisis APKL yaitu merupakan alat bantu untuk menganalisis ketepatan kualitas isu dengan memperhatikan tingkatnya. A. Aktual, artinya isu yang sering terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. P. Problematik, artinya isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. K. Kehalayakan, isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Layak, artinya isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Berikut ini tabel analisis isu menggunakan teknik APKL. Analisis isu yang pertama yaitu ketidaksiapan orang tua siswa dalam mendampingi peserta didik belajar di rumah pada mata pelajaran IPA saat pembelajaran jarak jauh di kelas 6 UPTD SDN Negeri 3 Panansari. Yang kedua, ketidakmampuan peserta didik dalam memahami materi pada mata pelajaran IPA saat pembelajaran jarak jauh di kelas 6 UPTD SDN Negeri 3 Panansari. Yang ketiga, belum siapnya metode, sarana prasarana yang mendukung siswa pada mata pelajaran IPA saat pembelajaran jarak jauh di kelas 6 UPTD SDN Negeri 3 Panansari. Yang keempat, belum optimalnya pembelajaran IPA saat pembelajaran jarak jauh di kelas 6 UPTD SDN Negeri 3 Panansari. Dan yang kelima, rendahnya minat baca siswa pada mata pelajaran IPA saat pembelajaran jarak jauh di kelas 6 UPTD SDN Negeri 3 Panansari. Dari tabel analisis isu berdasarkan APKL tadi, kita dapat menentukan isu mana yang memenuhi syarat dan isu mana yang tidak memenuhi syarat. Isu yang memenuhi syarat yang pertama yaitu ketidakmampuan peserta didik dalam memahami materi pada mata pelajaran IPA saat pembelajaran jarak jauh di kelas 6 UPTD SDN 3 Panansari. Yang kedua, belum optimalnya pembelajaran IPA saat pembelajaran jarak jauh di kelas 6 UPTD SDN Negeri 3 Panansari. Yang ketiga, rendahnya minat baca siswa pada mata pelajaran IPA saat pembelajaran jarak jauh di kelas 6 UPTD SDN Negeri 3 Panansari. Dan yang kedua, isu yang tidak memenuhi syarat. Yang pertama yaitu ketidaksiapan orang tua siswa dalam mendampingi siswa belajar di rumah pada mata pelajaran IPA saat pembelajaran jarak jauh di kelas 6 UPTD SDN Negeri 3 Panansari. Yang kedua, belum siapnya metode, sarana prasarana yang mendukung siswa pada mata pelajaran IPA saat pembelajaran jarak jauh di kelas 6 UPTD SDN Negeri 3 Panansari. Ya, kita menggunakan analisis USG. U. Urgensi, artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S. Seriousness, artinya seberapa serius satu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. G. Grow, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Berikut ini tabel analisis isu berdasarkan teknik USG.
analisis isu yang pertama, yaitu ketidakmampuan peserta didik dalam memahami materi pada pembelajaran IPA saat pembelajaran jarak jauh di kelas 6 UPTDSN Negeri 3 Pandansari dengan skor 12. Yang kedua, belum optimalnya pembelajaran IPA saat pembelajaran jarak jauh di kelas 6 UPTDSN Negeri 3 Pandansari dengan skor 15. Yang ketiga, rendahnya minat baca siswa pada mata pelajaran IPA saat pembelajaran jarak jauh di kelas 6 UPTDSN Negeri 3 Pandansari dengan skor 13. Dari ketiga analisis isu di sini kita ketahui urutan pertama yaitu adalah belum optimalnya pembelajaran IPA saat pembelajaran jarak jauh di kelas 6 OPTDS Negeri 3 Pandansari. Dilanjutkan dengan urutan kedua, rendahnya minat baca siswa, dan urutan ketiga yaitu ketidakmampuan peserta didik dalam memahami materi. Dari hasil temuan analisis USG tadi, yang menjadi isu prioritas adalah belum optimalnya pembelajaran IPA saat pembelajaran jarak jauh di kelas 6 OPTDS Negeri 3 Pandansari. Nah, jadi isu yang menjadi prioritas tersebut harus segera ditindaklanjuti agar proses pembelajaran jarak jauh dapat berjalan secara optimal. Kegiatan pemecahan isu. Isu yang kita dapat tadi dari analisis APKE dan USG adalah belum optimalnya pembelajaran IPA saat pembelajaran jarak jauh di kelas 6 UPTDS Negeri 3 Pandansari. Nah, penyebabnya bisa saja dari penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat, kurang pemahaman materi pada saat pembelajaran, kurang minat baca pada siswa, dan tidak semua siswa memiliki smartphone. Nah, cara penyelesaiannya yaitu guru menggunakan media pembelajaran yang tepat, menyajikan pembelajaran dengan cara yang menarik, budayakan membaca, dan siswa bisa datang ke sekolah. Yang keempat yaitu tahapan. Dari segi tahapan ini guru bisa membuat RPP, membuat media pembelajaran, membuat video penjelasan materi, membuat kuis melalui Google Form, dan mengevaluasi. Nah, selain itu juga guru bisa membuat video materi menggunakan aplikasi KineMaster, PowerPoint, dan Filmora. Nah, video yang telah dibuat tadi bisa dipublikasikan di YouTube dan linknya tersebut disalin ke WA grup kelas. Kemudian guru juga mengajak siswa untuk literasi, bisa saja menggunakan bahan bacaan berupa LKS yang dimiliki siswa maupun menggunakan perpustakaan digital. Guru yang ada di sekolah pun bisa membantu siswa yang datang yang tidak memiliki smartphone tadi, bisa meminjamkan smartphone-nya atau bisa menanyakan langsung kepada guru yang bersangkutan. Pemecahan isu yang dikaitkan dengan nilai dasar aneka dan berkontribusi dengan visi dan misi organisasi. Ini adalah tabel pemecahan isu yang dikaitkan dengan aneka dan berkontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Yang pertama, kegiatan saya itu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan tahapan meninjau, menentukan tujuan, membuat rencana, dan melaporkan rencana pembelajaran yang telah dibuat kepada kepala sekolah. Output atau hasil yaitu berupa RPP. Nah, keterkaitan substansi mata pelatihan di sini termasuk aneka ya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, saya ambil contoh satu di sini, nasionalisme. Itu membuat rencana dalam pembelajaran merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, membuat RPP sebelumnya dimulai dengan pembelajaran daring merupakan kontribusi dalam visi dan misi sekolah, yaitu meningkatkan lulusan yang berkualitas serta unggul dalam prestasi. Dan penguatan nilai organisasi di sini adalah membuat RPP yang disesuaikan dengan strategi pembelajaran jarak jauh akan memberikan penguatan pada nilai-nilai organisasi, yaitu unggul dan berprestasi. Yang kedua, kegiatan saya adalah membuat media pembelajaran berupa video. Nah, di sini saya melakukan diskusi, mencatat hasil diskusi, menentukan media yang tepat, membuat media pembelajaran yang tepat, meninjau kembali, dan melakukan finalisasi serta membagikan media kepada peserta didik berupa link atau video. Nah, aneka di sini saya contohkan yaitu membuat media pembelajaran berupa video pembelajaran dan melaporkan kepada kepala sekolah setelah finalisasi modul merupakan bentuk tanggung jawab seorang guru terhadap efektivitasnya kegiatan pembelajaran di kelasnya. Ini termasuk akuntabilitas ya. Nah, jadi membuat media pembelajaran berupa video sebelumnya dimulai pembelajaran jarak jauh merupakan kontribusi dalam visi dan misi sekolah guna meningkatkan lulusan yang berkualitas serta unggul dalam prestasi. Kegiatan saya yang ketiga yaitu melakukan pembelajaran dengan mengirimkan video pembelajaran
pembelajaran untuk mata pelajaran IPA tentang cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi. Nah, tahapan kegiatan saya di sini melakukan konsultasi, menginformasikan kepada orang tua peserta didik, menjelaskan materi berupa video, dan output atau hasilnya di sini saya meminta peserta didik untuk membuat video hasil investigasi mengenai pembelajaran IPA tentang cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi. Nah, keterkaitan yang saya lakukan di sini dengan aneka, yaitu saya ambil contoh satu ya, yaitu akuntabilitas. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dengan penjelasan materi pembelajaran IPA tentang cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi yang berpedoman pada RPP yang saya buat. Artinya saya di sini konsisten dalam menggunakan materi yang bisa dinilai dengan akuntabilitas. Artinya saya bertanggung jawab terhadap materi yang saya sampaikan. Nah, adapun kontribusi terhadap visi dan misi sekolah, di sini saya membiasakan peserta didik mencintai lingkungan sekitar. Yang keempat, yaitu melakukan praktek pada pembelajaran IPA. Setelah saya membuat video tadi, saya ajak siswa untuk membuat video praktek pembelajaran IPA, bagaimana cara menghemat energi. Kemudian video praktek tersebut saya share di link YouTube dan kemudian saya share di grup WhatsApp. Kemudian ini keterkaitannya dengan aneka, bagaimana saya bersikap sebagai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ini saya contohkan satu, yaitu menugaskan kepada peserta didik untuk membuat video praktek tadi merupakan inovasi dalam pembelajaran dan membuat peserta didik menjadi lebih melek teknologi. Nah, kemudian saya melakukan praktek pada pembelajaran IPA ini berkontribusi terhadap visi misi sekolah, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan saya yang kelima yaitu melakukan evaluasi pembelajaran dengan portofolio. Di sini saya membuat rubrik penilaian, menjelaskan kepada siswa bagaimana peserta didik nanti kriteria penilaiannya bagaimana. Nah, di sini hasil outputnya yaitu buku kemajuan hasil belajar peserta didik. Kaitannya dengan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Saya ambil contoh satu di sini. Saya meningkatkan mutu dalam pembelajaran dengan melakukan pembelajaran berbasis TIK dan melakukan upload video, ini termasuk dalam komitmen mutu. Nah, di sini wujud kontribusi saya terhadap visi dan misi organisasi, yaitu saya mewujudkan pola hidup yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan mengembangkan kreativitas siswa. Nah, di sini juga melakukan evaluasi dengan portofolio akan memberikan penguatan pada nilai-nilai peserta didik. Nah, begitu. Dengan adanya cara penyelesaian baik dari segi kegiatan, tahapan, maupun kaitan dengan aneka, serta kontribusi saya terhadap visi dan misi sekolah di sini, isu-isu mengenai optimalisasi terhadap pembelajaran IPA tadi dapat berjalan dengan lancar. Semoga saja saya bisa berkontribusi langsung dalam meningkatkan kualitas peserta didik yang unggul dalam prestasi. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.